Headphone JT HB2 series. Kalau di boxnya sih tulisannya di bass, crystal clear speaker dan noise cancellation. Apakah kualitasnya yang sudah saya uji sesuai dengan yang ditulis? Mari simak video ini sampai habis. Selamat datang di Goodwit Channel. JT HB2 series ini teman-teman, dari kesan pertama kemarin waktu unboxing di video sebelumnya, teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Ini headphone kayak mainan. Bahannya mungkin 90% plastik ya. Karena ya nggak mungkin drivernya plastik dan isi kabelnya plastik, nggak mungkin ya. Jadi 90% ini plastik dan mirip mainan. Beratnya ini sangat ringan. Dan ini ya tuh begini banget ya teman-teman ya. Oke, kesan pertama ketika pakai ini adalah memang beneran nyaman. Enak, nggak capek pakainya karena nggak berat. Cuma ketika dipakai di telinga saya ini tuh jadi licin gitu loh. Kita plug ini. Kalau saya sih makanya ini full. Ini ditarik semua. Nah, ketika plug di kepala gini, misalnya kita pakai agak ke belakang atau agak ke depan, itu nanti kalau kita goyang sedikit, dia bisa jatuh, bahkan ngehek gitu jatuh dari kepala kita. Nah itu mungkin ya karena saking ringannya ini, nggak ada besinya, jadi pegangannya nggak terlalu kuat. Untuk noise cancelling, buat saya ini sangat-sangat tidak ada noise cancellingnya. Ya, kalau dari lubang di sini juga tidak ada lubang untuk mikrofonnya. Sehingga saya rasa teknologi noise cancelling baik itu pasif atau aktif nggak ada noise cancellingnya. Kenapa kalau yang aktif nggak ada noise cancellingnya? Karena nggak ada teknologi mikrofon di sini yang menabrakkan gelombang berlawanan. Kemudian kalau untuk yang pasifnya berarti itu kan secara fisik. Nah, ini sangat ringan dan ini banyak banget rongga untuk telinga kita dari suara luar gitu loh. Jadi ini nggak rapet di telinga. Nah, bocor di mana-mana teman. Nah, saran saya, kalau teman-teman pakai ini dan mau fokus mendengarkan sesuatu, ya di tempat yang cukup sepi saja. Kalau enggak ya mungkin kita akan sedikit bertabrakan atau dengan volume yang keras gitu kan. Nah, jadi masalah noise cancellingnya itu hanya karena earpads-nya ini kecil. Jadi ini kan seperti on ear ya. On ear itu tepat di daun telinga gini. Kalau in ear kan di dalam telinga. Ini on ear. Nah, kalau ear cover itu yang telinga kita bisa masuk. Nah, ini on ear, jadi benar-benar nempel gini. Sehingga banyak banget rongga di telinganya gitu kan. Seandainya saja earpads-nya ini rapat, bisa lebih tebel atau lebih empuk gitu, ini asik teman-teman. Headphone ini asik. Nah, bagaimana detailnya asiknya? Satu-satu ya. Kita dari musik dulu. Pertama seperti biasa musik akustik dari Boys Avenue cover Wonderwall. Saya terkejut teman-teman. Super clean. Ya memang agak sedikit bassy. Agak ke depan bassnya. Jadi suaranya agak-agak besar tapi nggak terlalu gitu. Dan ini kinclong banget. Genjrengan senar nilon itu bersih. Picking melodi baik itu pakai senar nilon atau senar yang metal itu empuk banget di telinga. Nggak ada cempreng-cemprengnya tuh, nggak bikin telinga perih atau kita jadi nyengir gitu karena dengernya nggak. Ya memang agak sedikit basi dan buat saya untuk dengerin musik akustik oke banget. Teman-teman kalau misalnya penyuka musik akustik dan mau mendengarkan yang enak, ini bisa jadi sasaran. Kemudian untuk mendengarkan musik pop, Ed Sheeran Thinking Out Loud. Dan ini vokal banget teman-teman. Lembut suaranya. Memang sedikit basi tapi empuk banget. Komposisi volume instrumen yang dikeluarkan dari JT HB2 series ini pas banget. Nggak saling bertabrakan. Dan suaranya terasa agak gendut ya, nggak dry, ya agak-agak wet gitu, dan agak ya gendut aja, rasanya gendut gitu.
Nah, dan overall dari mendengarkan musik pop, saya puas banget dengerin musik pop pakai JT HB2 series ini. Berikutnya dangdut. Seperti biasanya Nela Karisma ditinggal rapi. Ini sama kayak pop, vokal banget, vokalnya di depan. Komposisi instrumen dangdutnya pas banget. Blendingnya suara itu memang lebih ngeblend, tapi bisa dinamis, enak gitu. Ketipung dapet banget asiknya. Dangdut gitu, enak pol teman-teman. Sulingnya juga asik buat goyang, jadi gitu. Itu dieksekusi dengan enak. Cukup memuaskan dangdutan pakai ini. Nah, itu dangdut. Kemudian kita masuk EDM karena di sini di bass dan dia tipenya adalah bassy, lebih ngebass gitu kan. Ini saatnya mendengarkan EDM. Nah, yang pertama di Evener Fade Out Lines. Dan bassnya yang nggak terlalu dalam sih, soalnya earpads-nya ini nggak rapat. Tapi kalau ini dirapetin gitu kan, jadi kita agak ditekan ke telinga gitu. Ini top teman-teman. Rasanya itu udah rasa suara bass yang kita inginkan dari satu lagu itu kita puas dengernya gitu. Ya buat saya bisa nih Tyler EDM atau dukungan pakai headphone ini. Komposisi musiknya dieksekusi dengan mantap. Treble-nya nggak hilang loh, tetap jernih dan asik. Jadi ya sekalipun bassnya memang lebih ke depan, treble-nya itu nggak terus tenggelam gitu. Nah, berikutnya adalah Martin Garrix Animal. Seperti tadi, seandainya ini earpads-nya rapat. Wah, mantap teman-teman. Saya pakainya biasanya di volume 70 ya, 70 atau 60. Saya coba agak kerasin, memang ya suara bassnya lebih besar gitu kalau dikerasin dari di atas 70. Tapi saya pakainya di volume 70, ini beneran asik teman-teman. Enak. Teman-teman pernah nonton DJ yang live atau kedugeman gitu ya, tapi yang bukan kacangan ya, yang dugeman yang berkelas gitu, yang soundnya mahal. Ini macam sound yang ada di sana gitu loh. Beneran asik nih, Tyler dugem pakai ini, boleh lah buat saya. Nah, berikutnya nih bass boosted. Nah, Etienne teman-teman. Saya yakinkan teman-teman, jangan ragu-ragu pilih ini headphone JT HB2 series. Ini untuk penyuka dugeman, eksekusinya bassnya cukup bisa diandalkan. Memang nggak dalam kayak in-ear, karena kan banyak rongga gitu ya. Tapi ini bassnya boleh, bisa diandalkan. Bagian luar headphone ini, gini ya, bagian luarnya ini. Ini kalau di telinga terus kita pegang gini agak ini, itu bisa gitu. Ada rasa getarannya gitu. Jadi kayak ya kita dengerin bass itu kan kelihatan gitu kan. Nah, gitu. Dapat banget sensasinya. Kita masuk ke metal, yaitu yang pertama Avenged Sevenfold, Malahinya Salerosa. Ini apaan, teman-teman? Keren hasilnya, keren. Bassnya jangan ditanya ya. Vokalnya oke, karena di depan gitu kan, karakter vokalnya dapat. Melodi gitar akustiknya itu yang kayak Antonio Banderas itu yang Meksikonan gitu ya. Nah, itu renyah, mantep teman-teman. Detailnya dapat. Tabuhan drumnya Mas Brook itu yang ruwet itu, suaranya ruwet. Itu enak, ngeblend, memang nggak kedengeran kayak sendiri-sendiri gitu ya. Maksudnya detail banget gitu, nggak. Ngeblend, tapi nyaman di telinga. Terus nggak ada instrumen yang kececer, karena di lagu ini cukup kompleks alat musiknya ya. Nggak ada yang kececer, semuanya tereksekusi dengan joss. Nggak nyangka ya, ini saya belinya dapat diskon jadi di bawah 100.000, tapi kualitas suaranya ya ada di atas itulah. Nah, kemudian mental yang Carry On, di sini dibawa untuk speed, dia bisa ngikutin. Nah, di sini ada kurang buat saya ya, terasa kurangnya di sini. Gitarnya Mas Sinister Gate itu agak terkubur vokal. Nah, jadi karena suaranya itu gendut, bassnya besar, treble-nya untuk yang melengking gitu, itu kurang melengking aja, karena kan metal kalau nggak tweet gitu kayak kurang metal gitu ya rasanya. Nah, kemudian
terkubur vokal itu ketika masih barengan. Tapi ketika solo itu ya seperti gitarnya tuh hidup lagi, cuman ya itu tadi melengkingnya kurang. Itu untuk Carry On. Kemudian untuk speed yang lebih cepat lagi, Dragon Force. Nah, untuk eksekusi speed, kecepatan suara musik itu, JTHP 2 series ini punya mumpuni teman-teman. Cuman ternyata untuk gitar yang metal atau rock gitu, jadi kurang melengking, jadi kurang dapet lah feel metalnya. Drum di sini hampir sejajar sama vokal, jadi vokalnya yang di depan, drumnya nyusul gitu, suaranya kayak gitu. Jadi untuk bassnya nggak usah ditanya, udah pasti mantap. Cuman sayangnya untuk melengkingnya gitar metal itu yang kurang dapat. Nah, karena kurang melengkingnya untuk gitar, saya coba untuk satu lagu dari Vitas Seven Element. Karena dia vokalnya yang melengking ya. Nah ini teman-teman, ternyata kalau untuk vokal yang melengking, dia bisa eksekusi dengan keren teman-teman. Ini hampir perfect buat saya dengerin lagunya Vitas itu. Nada tingginya Vitas itu yang wah itu tinggi banget. Itu tereksekusi rasanya tuh nggak perih di telinga, nggak ada cempreng-cemprengnya, nggak ada. Dan titik nadanya itu nggak gendut, pas gitu. Dan ini headphone juga buat cocok nih untuk musik yang techno kayak dia. Empuk, renyah, menyayat. Nah, itu yang terasa untuk lagunya Vitas. Jadi ternyata mungkin untuk eksekusi gitar, metal atau rock atau yang sejenis musiknya kurang cocok. Nah, berikutnya untuk Disturb. Nah, metalnya Disturb ya. Wah, ini bikin merinding vokalnya seperti biasa. Jadi kita beneran bisa ngerasain vokalisnya itu yang super besar itu kerasa banget. Eksekusi instrumennya kalau nilainya 0 sampai 100, saya sih kasih 90 nih. Cukup imbang tanpa saling tindih. Nah, untuk eksekusi Disturb no problem. Nah, itu dari musik-musik yang rame-rame. Berikutnya kita orkes. Lebih rame alatnya tapi lebih dinamis musiknya. Nah, ini seperti nonton live nih. Nonton live cuman kerasa equalizer bassnya itu agak kebablasan. Jadi kayak apa ya? Rasanya tuh yang tadi untuk musik-musik lain tuh agak gendut. Di sini sedikit lebih gendut lagi. Mungkin kalau orang itu ya bedanya 50 sama 60 kilo gitulah. Nah, di sini yang 60-nya. Untuk nonton orkes ini rasanya agak lebih gendut lagi. Itu untuk orkes. Berikutnya untuk nonton film. Nah, ini bioskop banget teman-teman. Bioskop banget, tetapi kita nontonnya di depan subwoofer. Ya karena bassnya maju. Maksudnya bassnya lebih sedikit banget, lebih besar. Jadi kalau dibanding 50-50 gitu ya, misalnya bassnya itu 60, sisanya 40 gitulah. Nah, perbandingannya gitu mungkin biar gampang ya. Seperti itu untuk nonton film. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu juga sama teman-teman untuk bermain game. Nah, ini kinclong banget teman-teman, kinclong. Nggak sadis di telinga, ini soft aja. Suara misalnya kalau main PUBG kita kena ledakan flashbang, bang, gitu, itu ya seperti kita sedang mendengarkan game, bukan kita ada di dalam game gitu ya. Jadi nggak terlalu sadis di telinga. Cuman kalau granat di depan kita, duer gitu, nah itu saya kaget juga. Surroundnya dapat, meskipun nggak terlalu jelas ya kanan kirinya. Nah, ngomongin kanan kiri, di sini tuh nggak ada left dan right-nya ya teman-teman. Nah, jadi kalau main game, mungkin teman-teman harus test drive dulu. Coba suaranya dari kanan gimana? Oh, kok suaranya muncul di kiri, berarti headphone-nya tinggal dibalik, gitu. Karena nggak ada tulisan left right-nya, kita bisa tuker-tuker seenaknya. Beneran nggak ada loh. Mau dicari di mana? Di kabelnya juga nggak ada. Ya, hanya itu. Langkah kakinya dapat.
suara langkah kaki di game itu, suara tembakan, suara pisau, suara pedang, semuanya eksekusinya mantap, kinclong, jernih, step-stepnya oke. Ya, hanya itu saja. Itu untuk bermain game. Kemudian untuk bertelepon, nah karena kan di sini juga ada mikrofonnya, main game kan kadang-kadang juga butuh mikrofon kan, ini ada mikrofonnya, santai aja. Nah, untuk telepon, suara kita yang ditangkap oleh mikrofonnya ini cukup bersih, nggak terlalu tergoyang-goyang di baju, karena kan ini pendek, agak sedikit di dagu banget, mungkin agak di depan leher ya. Kalau teman-teman yang tipe lehernya pendek dan dagunya juga pendek gitu, mungkin ini agak jadi di depan dada, tapi ini nggak terlalu turun sehingga nggak terlalu bergeser-geser. Suara kita yang kita keluarkan ini tetap tertangkap dengan baik, nggak terlalu kedengaran krusuk, meskipun ada tapi nggak terlalu kedengaran. Kena angin ya jangan tanya, ini mikrofon biasa gitu kan. Dan suara lawan bicara bersih, jernih, kinclong, memang agak sedikit gendut suaranya. Nah, itu tadi teman-teman. Dan ada satu poin tambahan, entah ini hanya punya saya atau memang semuanya seperti ini. Ini kabelnya tuh gulung. Jadi kita luruskan yang ini. Tuh, yang ini sudah lurus, yang di sini tuh masih muntir-muntir aja. Tuh kan kelihatan. Nah, entah ini cuman punya saya atau semuanya seperti ini, saya nggak tahu, ataukah ini malah jadi penanda kanan kiri. Kalau seperti ini, yang right yang mana, yang left yang mana. Kalau kabel muntir di kanan atau di kiri gitu, siapa tahu ya. Nah, mungkin dari pihak JT kalau nonton video saya bisa ikut menjelaskan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, review JT HB2 series ini. Kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda, silahkan di-share saja di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kita berbeda, karena juga beda telinga bisa beda rasanya. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Good Channel.